Petro mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Early game yang harusnya lebih unggul nih dari Liquid bawakan Lukas. Naruto versus Kakashi ya ini dengan metode yang sering kita lihat juga ya. Tapi kalau ngomongin Assassin di awal harusnya lebih follow daripada Fighter. Oke, tapi kalau ngomongin di arah tengah, lihat pergerakan ini dari sosok seorang Keyboy, trio mid lane Onyx dan juga trio mid lane dari tim Liquid ini sama-sama punya pembuktian yang sangat penting antara veteran dan juga Youngblood. Tapi tidak bisa dipungkiri, Youngblood di game pertama mereka dihancurkan, Lim. Oh, Flicker tadi yang udah kebet dari FPL sementara invade jungle dan early. Tapi ternyata early game di arah depan sana Arrow terperangkap dan akan menjadi point kill first blood di tangan para pasukan dari tim Onyx. Kembali lagi mengganas Onyx. Setelah kedatangan Baba Yeba ke Indonesia merubah segalanya bahkan untuk tim Onyx. Ini pattern yang sangat-sangat mengerikan loh Kairi. Dia nge-skip orennya sendiri Ji. Yes, dia untuk invade jungle. Dia pengen untuk dapetin invite maksimal supaya udah pasti levelnya tertinggal jauh. Tapi ini kita bahas soal Lukas loh. Lukas yang di-invite tapi jarak lane. Tapi ternyata di depan sana akan ada point kill tambahan KSGL. Tidak jalan untuk pulang Flicker belum level the Fabian. Bahkan sekali masuk dipanggil oleh Widdy. Dan kalau ngomongin trio mid lane, kita tahu tim Liquid betapa kuatnya mereka yang buat Fabian. Tapi Fabian seakan-akan tak berdaya di depan dari seorang Kairi. Wow, ini apa pattern ini? Kelihatan banget Lukas gak level 4. Ini kita bahas Lukas Fighter versus Assassin. Kairi dia bisa mendominasi dengan banyaknya jungle yang di-invade membuat Lukas dari Fabian ini gak bisa setup turtle. Kalau ngomongin setup turtle, kita lihat Kairi yang lebih unggul. Kenapa? Dengan adanya seluruh invade yang dilakukan dari Kairi terhadap seorang Fabian, dia yang dekat sekali dengan turtle pertamanya. Wah, ini melawan kodratnya di mana Assassin yang kita tahu biasanya gak pernah setup duluan. Dan ini menjadi early game yang sangat-sangat kencang. Ya, sudah bahkan mereka lupakan dengan adanya purple buff dari seorang Kairi. Mereka langsung mundur backup karena terlalu untungnya banyak dilakukan para pasukan dari tim Onyx memaksa untuk mundur ke arah belakang dan Fabian tetap gagal untuk mendapatkan satu momen kill atas seorang Sans. Di depan sana para pasukan dari tim Liquid seakan-akan coba dipermainkan dengan rotasi. Lagi-lagi jungle di invade, creepnya diambil. Ini level dari Fabian akan sangat-sangat terhambat. Sementara yang kita tahu ya, Hayabusa, 1 item, 2 item dari Hayabusa itu udah jadi power spike-nya juga. Sementara Fabian dia akan tertinggal bisa jadi 2-3 level bahkan nantinya. Harami sekalipun ini akan menjadi jawaban, tapi dengan adanya Iritel, dengan adanya Glue, ini nggak akan jadi jawaban cepat. Apalagi Keyboy dan juga sosok dari seorang Sans dengan area of effect-nya seakan-akan 4 hero yang dimiliki Onyx ini untuk menyelesaikan Faramisnya doang. Iya, masih ditunggu nih untuk gerakan-gerakan agresif dari tim Liquid. Mereka harus paksa. Mereka bermain Matilda, mereka bermain Lukas. Ini kombinasi yang sempurna untuk mendobrak early game dari Onyx. Tapi sayangnya mereka kalah dari pattern farming-nya, pattern jungle-nya. Dan ternyata itu semua berdampak bahaya untuk mereka. Dan nggak ada yang jangan dilakukan. Satu hal yang cukup gue pertanyakan, Lim. Sekarang kita ngomongin karena metode late game nantinya. Onyx dari best on hero yang mereka miliki memang itu bermain di metode late game, bukan di early seperti ini. Dan dia bahkan dengan shadow kill dan seorang Kairi, mereka menghilangkan kill sekejap mata. Hanya satu ketipan kill tidak ada di lane of down. Sesakit itu lihat level 8. Bahkan dari Fabian pun baru sampai di level yang kelima. Keyboy memaksa menjaga CS kill. Mereka tidak boleh terlalu memaksa seperti ini. Kalau Keyboy terperangkap di saat ada turtle, kemungkinan besar tim Liquid bisa balikin keadaan. Iya, ada sebagai bait aja sih tadi untuk nge-trigger disiplin mungkin dari teman-teman tim Liquid ID biar mereka tuh datang ke arah purple buff, mereka tuh backup ke arah purple-nya. Dan ya dari audience prediction Onyx melambung tinggi. Mungkin karena dari game pertama juga kan turtle kedua lagi kan disetup oleh Onyx. Oke, kalau ngomongin setup membuat para pasukan dari tim Liquid mereka udah ada 3 pemain depan ke depan. Muncul ke arah seorang Lutfi melawan Sony ini menuju ke arah seorang Fabian membuat turtle itu terlepas. Tapi nampaknya Lutfi langsung turun begitu saja dan Keyboy melakukan ngabri-ngabri ke seorang Lutfi. Sekarang belum dikeluarkan, tapi ingat Fabian gak bisa masuk lagi karena Fabian sudah berubah menjadi rubah. Kalau dia masuk dengan mode human-nya dia, itu gak bakal baik karena tidak ada Unleash the Beast. Unleash the Beast yang digunakan tadi untuk dodge skill dari Lutfi. 2 turtle untuk Onyx 3000. Ini keunggulan yang sangat brutal di awal. Catatan Assassin atas Fighter. Itu dia yang gue bilang, Fighter plus Matilda. Kita ngomongin soal Matilda support yang selalu bisa bermain dengan frontliner-nya, membuat
membuat hero yang one way ticket itu mempunyai tiket untuk pulang. Waduh. Entah itu Fobius, entah itu Lucas, dan lihat dari item belum jadi satu item pun untuk Fabian, sementara Kyrie udah menuju item kedua. Wow, 3.500 dan 1.200 gold difference. Meanwhile, Keyboy dari bottom lane mencoba untuk bertahan, bahkan first crack belum dikeluarkan menuju ke arah seorang Yeskiel, tapi Fabian tertutup di depan sana. Masuk lebih dalam, Keyboy flicker for defensive, bahkan gagal kembali untuk mencuri 1 poin atas Sonic. Gagal invasinya dengan segala macam yang sudah mereka miliki. Itu dia. Sementara di sisi top lane ada pertukaran yang diambil oleh Onyx. Kyrie, mereka membalaskan kehilangan satu buah auto turret dengan mendapatkan outer turret juga. Gak ada kerugian yang bisa didapatkan oleh Onyx. Sampai saat ini mereka masih pegang kendalinya, mereka masih pegang temponya. Tapi Lutfi, itu jual banget sih Lutfi. Karena kalau kita beli Salmian kali ini, Lutfi bebannya enteng banget. Dia cuma jadi badan. Dia memang untuk dari distraction semua, bahkan sampai dari game tadi. Lutfi walaupun dia punya damage, tapi mana ada yang tertuju ke arah Lutfi, pandangannya saya tanya. Kalian tidak usah cari bandar untuk bongkar. Apalagi di game kedua kali ini dengan Glue kan. Ini menjadi hero badan. Ada efek sisi juga. Mungkin kenapa gue bisa bilang on fire, dari tadi flickernya tuh berani banget digunakan secara ofensif. Dia gak ragu sama sekali nih. Pede banget. Yakin kalau siapapun yang ditarget oleh Lutfi itu pasti ada follow up, pasti ada yang backup. Oke, apakah Perfect Turtle ini benar-benar di luar catatan dari BMKB di atas kertas hitam dan putih? Ini seharusnya tidak terjadi kalau memang Perfect Turtle berada di tangan dari tim Modi. Ya, sekarang ST keluar sana membuat permasukan dari tim Liquid. Mereka tidak dalam full power ketika dalam tim 4 menjaga Turtle. Aran sekarang tuh out. Sekalipun Aran melakukan zoning out, itu hanya menjadi 1 poin kill. Dan lihat betapa ganasnya Killa Suns is back. Once again, ditutup regular season kemarin kita lihat permasukan dari tim Onyx, mereka mengganas. Killa Sun is back, tapi dengan Kyrie dan kawan-kawan bahkan membuat Fabian tumpul dengan giginya. Astaga, bahkan lagi turtle. Tadi kalau kalian lihat Sempat dapat Hayabusanya orange buff. What Shadow dan dia ambil orange buffnya. Level 9 berbanding 12. Wah, What happened Liquid? wah, Liquid memang terlalu berat untuk kali ini bisa bounce back karena metode late game mereka juga tidak memiliki high ground defender nih. Ya, dan ini terbilang game yang cukup pasif. Lihat point killnya, hanya 3 point kill aja. Pressure tanpa kill. Ini yang dilakukan oleh Onyx, hanya pop damage. Chance. Dia masih deliver damage saja, tapi nggak bisa untuk dapetin kill. Buat apa dia dapetin point kill tambahan kalau itu ternyata bisa membuat tim Liquid dapetin snowballing? Ada baiknya poking, mundur ke arah belakang, gak bisa farming, gold makin snowballing, gak ada space, Q, kita lihat di sini, 5.000 gold difference, yang sudah dipastikan Savero walaupun dia baru mendapatkan turret pertama di lane-nya, ini no problem. Eslon dapetin 3 turtle dan juga gold yang tidak tershuttle. Pasti lebih tajir ya, kelihatan banget juga. Apalagi tadi perbedaannya 2000 itu di arah jungle, Ji. Berarti ada gap yang sangat-sangat berbeda, bukan hanya dari level, tapi dari itemnya. Aran Oke, lihat di depan sana, Kiboy pakai coba maksa dan Naran hilang begitu saja. Instant shadow kill. Dan bahkan Ned Red gak bisa menyelamatkan sosok seorang Aran EX player yang besar badannya, yang kuat. Tahan badan di depan sana, tidak ada kemampuan sedikit pun untuk bertahan. Cukup lama. Dan bahkan Fabian kembali lagi. Mencoba di zoning out oleh seorang Kiboy. Informasinya, Winnie cuma bisa menyelamatkan satu orang dan Luffy. Buka vision di kanan, menandakan tidak ada jungle yang aman untuk para pasukan dari tim Liquid. sesakit itu, satu tetesan dari Suns yang bisa melukai banyak sekali target. Ini bukan, Kiboy bahkan nggak perlu untuk maju ini. Fokus ke arah Lutfi aja ketika lagi open. Kiboy bisa nge-secure, ngejaga aja siapapun yang masuk ke bagian belakang. Nempel Savero mungkin, nempel Savero mungkin. Tapi udah jelas sekarang Liquid harus pilih. Mau orange atau mau ke arah purple. Karena mereka udah nggak bisa dapetin Gak dua-duanya. bisa, cuma satu. Level 14, di menit 9, Hayabusa. Dia dapetin satu itu, Lin. Itu juga butuh 4. 4, ingat ya. 4 dari seluruh membernya harus datang. 15. Dan kali ini Kyrie di menit ke-9 Assassin dengan adanya Hayabusa sudah berada di level 15. Ya, mungkin kita akan nggak kaget ketika melihat Assassin, ketika melihat Joy di level farming. Ini Hayabusa yang objektifnya sebenarnya ada dari kill juga. Sama itu headnya. Dan Itu yang head faktor factor yang harusnya dominasi terhadap jungle itu di tangan dari Fabian. Liquid. Mereka dalam bahaya yang serius. Apa yang terjadi dengan Liquid? Mereka nggak bisa initiate sama sekali. Distraft kah? Gameplay kah? Jujur menurut gue gameplay sih. Blade of Despair item ketiga udah jadi. Tapi jujur ya, Liquid benar-benar harus melakukan clear dengan maksimal laning managementnya. Kenapa? Memang
dia tidak punya high ground defender, tapi tidak dipungkiri mereka juga masih punya power teamfight yang kuat. Itu yang bisa menjadi sebuah jawaban. Dan Keyboy, ini jangan mereka lupakan. Rata-rata ketika mereka coba fokus ke arah Suns, mereka lupakan Keyboy yang selalu menjadi mata di depan sana, ujung tombak dari seorang Suns. Kali lihat ke depan sana, menuju ke arah side of kill, dan Ram sudah terbuka, menandakan para pasukan dari tim Liquid tidak ada lagi utility tambahan di saat teamfight yang sebenarnya. Teamfight yang sebenarnya akan ada di arah mid ataupun south lane di wave kedua setelah Holy Defense pecah. Udah gak ada pasif lagi sekarang. Onyx tugas mereka sebetulnya adalah nge-trigger semua pasif dari setiap base turret. Dan oke, top lane, Yes. mid lane sudah ke-trigger sementara minion masuk. Ini Top lane. dia teamfight yang sebenarnya mata di arah Keyboy dan bahkan Keyboy mencoba untuk melawan teamfight sampai terperangkap di sama-sama akhirnya ada satu point kill dari seorang Fabian dengan Keyboy yang menjadi korban kedua menandakan para pasukan dari Team Liquid memaksa teamfight tambahan. Tapi lihat Kyrie too strong, bahkan double kill didapatkan oleh seorang Kyrie. Para pasukan dari Team Liquid mereka dapat 2 point kill tapi tidak bisa dipungkiri. Dengan adanya gold difference yang jauh, gap difference gold dan level membuat Kyrie itu strong di team fight tadi. Ya sakit banget damage-nya, tapi Savero harus lebih menjaga posisi lagi, harus sadar gak bisa nih jadi follow up secara langsung. Keyboy memang ngebuka tadi dengan fist crack-nya, tapi sayang sekali follow up damage yang ingin diberikan oleh Savero itu gak bisa ke-deliver dengan baik. Hati-hati nih, gak boleh sampai terbawa, dan perbedaan gold sudah mendekati 10.000, dapatkan combo menarik. Jadi kalau goldnya sampai 10.000 kawan-kawan, kalian bisa siapkan device kalian karena nanti akan ada hadiah menarik. Yes, ketika 10.000 gold difference, 2.000 gold lagi untuk Onyx. Kalau bisa, kalau mampu, tapi dengan 2 point kill tadi, itu udah cukup untuk membuat nafas tambahan untuk tim Liquid. Yang sulit adalah mereka memaksa teamfight seperti tadi karena tadi kesalahannya ada di tangan dari Keyboy. Ya. Jujur itu kesalahan ada di tangan dari Keyboy. Kenapa? Keyboy nggak expect mungkin dengan ada satu member di depan sana. Keyboy or Savero yang terlalu buru-buru. Lebih Karena ke gue ngeliatnya Savero yang nggak expose posisi dia sendiri. Xavier offside, Ya. Keyboy following up. Oke, ya harus reset lah intinya ya. Sementara kalau untuk Liquid sendiri cukup salut gue dengan perbedaan gold 8.000 gold tadi. Dia bisa dapetin 2 point kill dan masih nggak kehilangan distance sama sekali. Walaupun sekarang masih terdesak, tapi gue rasa Liquid mereka bisa tetap bermain di zona area mereka. Jangan lepaskan jungle-nya. Mungkin Lord harus dilepas dulu, tapi kalau mereka mau kontes, kenapa? Tapi kalau ini bukan Keyboy, mungkin zoning out seperti tadi dari menit awal itu nggak akan terjadi, Lin. Ini San Separsia split push kah? Wow. Di bagian bottom lane dia lagi ngedorong sih. Dia sengaja nge-show supaya pasukan dari tim Liquid itu ada yang mundur, ada yang tarik. Dan satu orang yang muncul di pit lord itu udah pasti bakal di-commit sama Onyx. Iya, Itu adalah distraction. Kalau memang berhasil, kemungkinan besar Lord seperti ini. Tim Liquid nggak akan ada defensif. Lanjut dan ini bahkan secara tidak langsung full domination one-sided di tangan dari Onyx. 500 lagi akan ada giveaway. Ya itu dia sedikit lagi kawan-kawan ya. Jadi 10.000 gold perbedaan akan ada hadiah nanti yang bisa kalian dapatkan juga. Jadi 200 lagi dan harusnya nyampe sih. Pertanyaan adalah gimana cara Liquid defense nih dengan 10.000 gold different. Buset, lihat saat ngebuka itu supaya dari gerobaknya dapetin satu turret, tapi ternyata Kyo berhasil melakukan clear up. Bukan itu team fight yang sebenarnya akan ada dipinta juga di arah bottom lane. Terus mendapatkan satu turret ke arah bottom lane. Membuat tim Liquid mereka ambil untuk melakukan defensive tabarannya high ground. Dan lihat Lordnya sudah mulai memasuki base. Aran gak bisa membuka vision. Tim Liquid mereka terperangkap di dalam base mereka sendiri dan kehilangan 2 base turret. Tapi lihat Onyx masih coba untuk berada di garis depan. Mereka ingin membuat tim Liquid ompong melompong tanpa komit yang benar-benar terlalu terburu-buru. Oh lihat Keyboy udah siap untuk inisiasi. Tapi gak boleh terburu-buru dan hati-hati Savero akan
jadi target. Lihat Keyboy gak mau melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Keyboy itu udah cukup, tapi Windy depan sana menjelaskan sampai memasang ke arah seorang. Fabian lagi dalam damage yang besar. Dan bahkan itu dia double kill. Berhasil membuat para pasukan dari Team Onyx mendapatkan 2 poin yang sangat mahal. Bahkan ada Kairi terperangkap dengan Crescendo terakhir. Tidak ada dari round tambahan. Dengan adanya Super Minion berganti kita juga top lane. Membuat Team Liquid mereka kehilangan dari dobrak. Flanking gaming from Sun memutari base. Oh my menuju God. ke depan. Dan bahkan Keyboy. What the fist crack from Keyboy. And Onyx attack the camp. Dihancurkan Liquid. Mereka tidak punya solusi sama sekali. Pattern jungle yang begitu